Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Tanpa terasa, puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita masuk ke minggu yang keempat. Setelah itu kita akan mengakhiri bulan Agustus ini dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita bersyukur, berterima kasih, kita sudah melalui minggu pertama, minggu kedua, dan saudara dan saya dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerahnya boleh memasuki minggu yang baru, masuk minggu ketiga ini. Sebelum kita menghidupi minggu ketiga ini dan masuk minggu keempat, dan kita mengakhiri bulan kemerdekaan ini, saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTT, NTB, Bali, dan juga di pulau-pulau lainnya. Shalom, selamat malam semua bagi kita yang menyaksikan siaran live ini, dan juga ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Timor Leste, yang ada di luar negeri, yang ada di Hong Kong, yang ada di Cina, yang ada di Shenzhen, yang ada di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak, yang ada di Singapura, yang ada di Arab Saudi, yang ada di negara-negara manapun. Shalom, selamat malam semua teman-teman yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official dan juga di fanpage Facebook Pastor Verona. Shalom bagi kita semua. Dan biarlah lewat ibadah siaran live di malam hari ini, kita semua kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat dukungan, support, doa dari rekan-rekan semua. Keadaan saya semakin membaik. Mungkin karena cuaca di Jakarta, khususnya di Jakarta ya, kita sudah melihat semua di berita di media cetak dan media elektronik bahwa polusi di Jakarta akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, polusi udara di luar kota Jakarta itu, di luar ya, kalau kita keluar rumah, itu sangat memprihatinkan dan sangat disarankan untuk menggunakan masker saja karena bisa mendatangkan masalah pernapasan, tenggorokan, dan juga lain sebagainya. Saya sempat terkena flu, tapi malam hari ini saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan istri saya juga sempat mengalami kayak flu gitu, batuk, tapi sudah puji Tuhan udah sembuh. Jadi kalau keluar buat jemaat-jemaat Tuhan yang di Jakarta atau yang mau ingin pergi ke Jakarta, saran saya pakai masker supaya lebih aman lagi ya. Kita percaya COVID-19 semua sudah menjadi endemi, tetapi polusi yang itu menjadi cukup diperhatikan agar tidak mendatangkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh bagi hidup saudara dan saya. Ya, buat rekan-rekan semua, shalom semua, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tadi ibadah pagi minggu ramai dengan jiwa-jiwa, semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa di pagi hari, dan juga sore hari juga sudah mulai 100. Di sore hari juga sudah mulai 170 lebih, 80 lebih. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Di kesempatan kali ini kita akan memulai ibadah kita dengan pimpinan dan bimbingan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama berdoa ya. Roh Kudus, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di kesempatan hari ini di minggu ketiga dalam ibadah Minggu Mukjizat, biar Tuhan Yesus yang mengurapi kami semua, memberkati kami semua, menolong kami semua agar hidup kami penuh dalam anugerah Tuhan. Kami ingin ibadah malam hari ini biar Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberkati, sehingga banyak orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, sertai kami, mulut kami penuh kuasa, mujizat, tanda-tanda heran. Sakit penyakit dalam tubuh kami akan keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit.
Roh Kudus Kau Jamah yang ada di Facebook, juga yang ada di YouTube channel Pastor Verona yang sama-sama menyaksikan siaran live ini, sehingga mereka benar-benar mengalami pemulihan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kalau hari-hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terikat dengan obat-obatan, sekali lagi saya ingin berdoa buat rekan-rekan jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Saya ingin berdoa buat teman-teman, mungkin teman-teman sedang terikat dengan obat-obatan, obat penenang, obat tidur, obat pengencer darah, obat darah tinggi, darah rendah, obat diabetes, obat gula, obat ginjal, saudara, insulin, dan lain sebagainya. Izinkan Roh Kudus hari ini lewat video ini, lewat doa ini, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara dari segala sakit penyakit yang saudara derita. Sekali lagi, hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara dari segala keterikatan obat-obatan. Mungkin 1-2 tahun atau sudah 10-12 tahun ini saudara terikat dengan obat-obatan, terikat dengan obat tidur, terikat dengan obat penenang, terikat dengan obat diabetes, terikat dengan obat darah tinggi, darah rendah, terikat dengan obat-obatan autoimun, obat ginjal, obat paru-paru, obat lambung, terikat dengan obat-obatan apapun. Hari ini Roh Kudus ingin melepaskan saudara, memerdekakan saudara melalui doa ini, sehingga saudara tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi. Saudara dilepaskan, karena saya percaya, saya yakin, saya beriman sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah tempat Roh Kudus berdiam, bukan tempat sarang obat-obatan. Saya ingin berdoa agar ginjal saudara sehat, agar fungsi tubuh saudara sehat, tidak ketergantungan dengan obat-obatan. Mari setiap saudara yang rindu untuk dilepaskan dan dimerdekakan dari keterikatan obat-obatan, saudara letakkan tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri di video saudara, di layar kaca saudara, dan sama-sama saudara beriman. Saya juga beriman, kita beriman karena kita percaya. Iman dan doa orang percaya, bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun latar belakang mereka, apapun kepercayaan mereka, yang selama ini terikat dengan obat-obatan ya Tuhan, obat penenang, obat tidur, obat stres, obat depresi, obat vertigo, bahkan obat sakit jantung, sakit gula, diabetes, darah tinggi, obat-obatan darah rendah, bahkan obat-obatan sakit lambung, obat-obatan apapun ya Tuhan. Aku ikat, aku patahkan kuasa ketergantungan obat-obatan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan kuasanya. Aku lepaskan, rilis kesembuhan dari Roh Kudus. Menjamah, menjangkau, memulihkan jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini terikat dengan obat-obatan. Yang hari-hari ini terpenjara dan terbelenggu dengan obat-obatan. Lepaskan ya Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus membebaskan. Darah Yesus benar-benar melepaskan dan memulihkan setiap mereka yang terikat dengan obat-obatan. Aku perkatakan sembuh mulai hari ini. Sembuh mulai hari ini. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Darah Yesus membebaskan. Haleluya, 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 haleluya. Sembuhlah dalam nama Yesus. Lepaslah dan tidak terikat lagi dengan obat-obatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Kami berdoa, kami percaya doa kami didengar Tuhan, dijawab, dan pasti terjadi. Kami lepas dari obat-obatan. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan itu akan besar kuasanya ya. Jadi saudara pastikan saudara benar-benar mengalami dan beriman ada Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, saudara yang ada di Jakarta dan di luar kota Jakarta, saya ingin menyapa shalom bagi kita semua yang baru bergabung. Halo Manado. Manado, apa kabar ya Manado? Tom Paso Baru, Tomohon, Mondo Inding, Minut, Minsel, Rombokan, shalom. Yang di Bali juga, yang di Malang juga shalom.
Rekan-rekan sekalian, Shalom. Yang di Kendari, puji Tuhan. Medan, Sarawak. Yang di Sabah, Shalom. Yang di Semenanjung, Shalom. Timor Leste, haleluya. Bekasi, Karawang, puji Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live ini benar-benar jemaat setia dari ribuan jemaat Tuhan yang senantiasa selalu berhimpun dan beribadah secara live seperti ini. Saya percaya, saya bangga ada anugerah Roh Kudus yang diberikan untuk kita semua sama-sama taat dan setia. Saudara, sekali lagi saya ingin mengulangi informasi bahwa kalau saya tidak mengadakan ibadah live di hari Rabu dan hari Jumat, itu karena memang mungkin saya, yang pertama, saya mungkin kelelahan karena aktivitas sepanjang hari. Yang kedua, mungkin karena saya memang ada pelayanan. Kalau tidak ada dua hal ini, kelelahan, sakit, dan juga tidak ada pelayanan, maka saya akan selalu live berdoa buat saudara. Karena buat saya mendoakan saudara itu adalah sebuah kerelaan dan kesukaan saya. Apalagi melihat teman-teman semua disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, ya. Dan buat rekan-rekan, silakan bagikan siaran live ini di fanpage Facebook. Silakan bagikan buat rekan-rekan di Facebook masing-masing. Bagikanlah di Facebook saudara masing-masing agar jadi berkat bagi banyak orang. Dan rekan-rekan yang lainnya juga boleh bagikan yang di Facebook, yang di YouTube silakan bagikan di grup-grup WhatsApp family dan juga teman-teman, rekan-rekan rohani dan lain sebagainya, sehingga menjadi berkat. Yang di Malaysia silakan bagikan siaran live ini ya di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekarang saya ingin berdoa buat anak-anak, ya. Saya ingin berdoa buat anak-anak kecil. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang sakit demam, sedang flu, pilek, panas, BAB, belum bisa makan, belum bisa jalan, dan mungkin ada juga anak-anak yang sedang ada dalam kandungan. Izinkan saya juga berdoa. Dan juga saya ingin berdoa buat anak-anak saudara mungkin sudah usia masuk remaja dan dewasa. Dan juga mungkin ada di antara anak-anak yang sedang terikat dengan kebiasaan gadget ya. Sehingga kalau gadgetnya nggak dimainin, nggak di-setel, nggak dinyalain, dia marah, emosi, banting-banting barang. Nah, ini saatnya saya berdoa bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara, om, tante, oma, opa, bawa anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakannya, silakan bawa. Ayo adik-adik, Pastor Verona ingin berdoa buat adik-adik sekalian, agar adik-adik mengalami pemulihan dari Tuhan ya. Saya percaya kuasa doa kita hari ini akan memulihkan hidup adik-adik semua. Sakit adik-adik akan disembuhkan, adik-adik nggak demam lagi, nggak pilek lagi, nggak panas lagi. Bahkan Pastor Verona ingin berdoa buat studi sekolah adik-adik semua. Mari om, tante, oma, opa, dan juga para orang tua, bolehkah melalui video ini letakkan tangan kananmu di bagian kepala anak-anakmu seperti ini. Seperti ini, letakkan tangan kananmu di bagian kepala anak-anakmu dan arahkan tangan kirimu di video, di layar kaca, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat anak-anak kami, keponakan kami, cucu-cucu kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami demam, yang sedang mengalami BAB, yang sedang mengalami panas, yang sedang mengalami batuk-batuk, pilek, flu, diare, yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, yang sedang tergeletak di rumah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan anak-anak kami yang sakit, membangkitkan anak-anak kami yang tergeletak selama beberapa hari dan minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 dan sembuh. Anak-anak kami diurapi menjadi anak-anak yang pintar, yang unggul, yang cerdas, yang berprestasi, jenius. Studi sekolah mereka diurapi dan diberkati dan berprestasi. Anak-anak kami dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus, bakteri. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menolak setiap keterikatan gadget, pergaulan buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja dan juga dengan pemuda, biarlah mereka tidak terikat dengan pergaulan seks bebas, narkoba, dan pergaulan yang tidak berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sesuka sesama jenis kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah anak-anak kami, pulih anak-anak kami, darah Yesus yang sudah menyembuhkan anak-anak kami.
Darah Yesus membebaskan anak-anak kami. Darah Yesus melepaskan anak-anak kami, memerdekakan hidup mereka semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Saya tinggal sedikit lagi nih, pileknya saudara. Tapi overall sudah oke sih ya. Terima kasih buat doa-doanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa buat yang ketergantungan obat. Saya sudah berdoa buat anak-anak. Saya mau berdoa juga hari ini untuk pasangan hidup. Hari ini saya ingin berdoa buat pasangan hidup. Ya, baik pria ataupun wanita yang menyaksikan video ini, saya ingin berdoa buat pasangan hidup kalian, baik pria ataupun wanita. Pria yang menantikan, mengidamkan pasangan hidup seorang wanita yang takut akan Tuhan, wanita-wanita yang sedang berdoa untuk pasangan hidup mendapatkan pria yang takut akan Tuhan. Inilah waktunya Tuhan membuka pintu-pintu berkat, pintu jodoh saudara. Mari kita berdoa ya, kita berdoa buat setiap rekan-rekan yang ingin mendapatkan pasangan hidup, baik pria ataupun wanita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang menyaksikan video ini, baik pria ataupun wanita, yang sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan untuk meminta pasangan hidup dan pendamping hidup. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama untuk para setiap pria yang menantikan, merindukan pasangan hidup seorang wanita, biarlah Tuhan memberikan pasangan hidup seorang wanita yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, yang menghargai kekudusan dan kesucian. Dan biarlah mereka dipertemukan oleh Tuhan di waktu dan hari yang tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Mereka akan menjalin hubungan kasih, hubungan cinta, sampai ke jenjang pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa buat wanita-wanita yang rindu mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan jodoh seorang pria yang takut akan Tuhan, pria yang mapan, pria yang selalu hidup di dalam kekudusan, pria menghormati kesucian. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus melalui video ini. Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, tepat indah pada waktunya Tuhan. Sehingga mereka boleh semua yang selama ini sendirian, mereka mengenapi firman Tuhan. Tidak baik manusia seorang diri saja. Tuhan akan memberikan seorang penolong yang sepadan untuk mendampingi hidup mereka. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus, mereka memiliki pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dan mereka akan menikah, dan mereka akan mendapatkan jodoh di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada hal yang mustahil. Terjadi, kami sepakat bersama dengan firman Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Halo semua Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa mukjizat minggu ini ya. Ibadah minggu mukjizat. Shalom bagi kita semua yang sudah ada di siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Saya sudah berdoa buat banyak jemaat-jemaat Tuhan. Saudara silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh sosial media kita. Saudara boleh bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang ya. Dan saya juga ingin berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin berdoa untuk buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami berbagai tekanan kehidupan, pergumulan apapun. Saya ingin berdoa hari ini untuk pokok doa yang terakhir. Saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit dan pergumulan apapun. Saya ingin berdoa. Sekali lagi saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan ya, yang baru hadir di Facebook ataupun di YouTube. Dengar baik-baik. Hari ini saya ingin berdoa buat kesembuhan Anda dari segala kelemahan tubuh, dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang membeban beratkan hidup saudara. Karena sakit itu nggak enak, karena saya tahu saya lagi kemarin posisinya sedang sakit, dan hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Dan hari ini juga saatnya saudara disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi,
Buat setiap saudara yang sedang sakit, buat setiap saudara yang sedang lemah, buat setiap saudara yang sedang ada di rumah sakit, di ruang ICU, atau di ruang UGD, atau dimanapun saudara berada, yang sedang menyaksikan dan mendengarkan video ini waktunya saudara disembuhkan, ini waktunya saudara dipulihkan. Taruh tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca dan bukalah telingamu, dan tambahkan iman, maka saudara ketika mendengar dan melihat video ini, maka sakit saudara akan disembuhkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah Engkau menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit kami secara sempurna. Sembuhlah dengan kuasa darah Yesus. Baik kami menyaksikan video ini, mendengarkan video ini, kami sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna. Orang yang ada di ICU, di ruang gawat darurat, di rumah sakit, di rumah yang terbaring, bangkit, 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 sembuh dalam nama Yesus, normal, sempurna, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Aku berdoa, darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, apapun sakit penyakit saudara, dicabut oleh Tuhan, dicabut oleh Roh Kudus. Engkau terima kesembuhan, kau terima mujizat, kau terima kelepasan. Lewat doa ini, kami percaya doa orang benar, bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Tanda-tanda ini juga menyertai orang percaya tumpah tangan orang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Engkau sembuh yang menonton, engkau sembuh yang mendengarkan, engkau sembuh yang menyaksikan video ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus take over. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sudah berdoa buat setiap saudara sekalian. Sekarang waktunya untuk mendengar firman kabar baik. Ya, buat teman-teman Shalom semua yang di Malaysia dan di Facebook dan di YouTube. Silakan bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang. Ini saatnya saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ingin dengar firman Tuhan. Kami percaya firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya lewat firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tidak menggenggam erat apa yang kita miliki. Firman Tuhan pada ibadah hari ini berbicara tentang belajar untuk tidak menggenggam erat apa yang kita miliki. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk tidak menggenggam erat apa yang saya miliki. Ya. Saudara dan saya melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita harus belajar untuk tidak menggenggam dengan erat apa yang kita miliki. Sekali lagi, kita mau belajar untuk tidak menggenggam erat apa yang kita miliki. Lihat Lukas pasal 12, Lukas pasal ke-12, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian bagi kita semua. Lalu Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang kaya yang hasil ladangnya berlimpah-limpah. Ya, ada seorang kaya yang hasil ladangnya berlimpah-limpah. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panenku. Lalu ia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menyimpan semua hasil panenku dan barang-barang milikku yang baik di sana. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku sendiri, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun Tuhan berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan akan menjadi milik siapakah semua harta yang telah engkau kumpulkan itu. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, segala berkat yang kita miliki dari Tuhan melalui hasil kerja dan usaha kita, maka harus kita nikmati. Yang pertama itu harus kita nikmati, saudara ya. Dan setelah kita nikmati, baru kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, ketika saudara dan saya dipercayakan berkat Tuhan yang berkelebihan, dipercayakan jabatan oleh Tuhan yang dahsyat, maka saudara harus menikmatinya. Yang kedua, saudara harus bersyukur. Dan yang ketiga, saudara harus memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Mungkin itu kekayaan, kekuasaan, jabatan, nama baik, popularitas. Saudara harus nikmati itu. Yang kedua, saudara harus syukuri itu. Yang ketiga, saudara harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Karena semua berkat, semua nama baik, semua kemasyuran, semua jabatan kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita melalui hasil kerja dan usaha kita, maka kita patut mensyukurinya, menikmatinya, dan bertanggung jawab atasnya. Tetapi saudara dan saya tidak boleh kita lupa satu hal yang harus diingat oleh hidup orang percaya. Dan bukan hanya diingat, tapi kita harus sadari bahwa saudara, segala yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara. Kedudukan kita bersifat sementara. Kekayaan kita bersifat sementara. Bahkan nama baik kita bersifat sementara. Popularitas kita bersifat sementara. Jabatan kita bersifat sementara. Semua yang kita miliki, koneksi kita bersifat sementara. Kalau saya tidak salah, presiden itu memiliki masa jabatan tugas selama 5 tahun. Kalau saya juga tidak salah, nanti saudara tolong koreksi. Seorang menteri di Indonesia itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab selama 5 tahun. Dan juga kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat juga sama memiliki periode masa kekuasaan 5 tahun. Dan saudara juga ya memiliki tugas tanggung jawab mungkin di kelurahan ya, di kantor RW, juga mungkin punya masa jabatan beberapa tahun yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin saudara juga lupa bahwa saudara yang punya kekuasaan, jabatan, kekayaan, nama baik, popularitas itu juga sifatnya sementara, tidak mengikat saudara, karena kelak kita akan pulang dan kembali ke rumah Tuhan tanpa membawa apapun. Nah, jika kita menyadari bahwa segala yang kita miliki itu memiliki sifat sementara, maka kita harus belajar untuk tidak menggenggamnya dengan erat-erat. Amin. Saudara dan saya harus belajar untuk tidak menggenggamnya atau memilikinya dengan erat-erat, dengan cara memegang seperti ini ya. Ini emas di kantong. Jangan pegang, jangan saudara. Karena ketika nanti yang punya, yang memberikan emas ini kepada kita datang untuk mengambilnya, maka saudara tidak tarik-tarikan seperti ini. Oh ini kan punya saya, oh enggak ini punya saya harus ambil. Oh enggak ini punya saya, ya ini bahaya saudara. Ada satu firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan dan saya berharap firman Tuhan ini juga menjadikan kekuatan buat hidup saudara sekalian. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ayub pasal yang pertama ayat ke-21 dikatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari betul saudara bahwa kekayaan, nama baik, jabatan, posisi, semuanya ini datang dari Tuhan.
Dia nggak mau pegang erat-erat gitu kekayaannya. Dia nggak mau pegang erat-erat keluarga rumah tangganya. Bukan berarti Ayub nggak sayang sama keluarga rumah tangga. Bahkan Ayub itu berdoa buat anak-anaknya. Berdoa buat istrinya agar ketika mereka hidup dalam dosa, mereka tidak dihukum Tuhan. Ayub berdoa. Tapi Ayub sadar, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Big question is, pertanyaan besarnya adalah, mengapa as a Christian, sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk tidak menggenggam dengan erat apa yang kita miliki. Yang pertama, yang Roh Kudus ajarkan bagi kita semua adalah bahwa yang pertama, agar hidup kita tidak mengalami kekecewaan. Kalau saudara tidak terlalu menggenggam erat-erat barang ini, maka saudara tidak akan mengalami kekecewaan. Ketika yang punya ingin mengambil, maka saudara nggak kecewa. Jadi saudara dalam memegang jabatan, dalam memegang kekuasaan, dalam memegang kekayaan, dalam memegang popularitas, jangan digenggam erat seperti ini, saudara. Jangan digenggam erat-erat seperti ini. Tapi saudara belajarlah memegang semua jabatan, kekuasaan, nama baik, popularitas seperti ini. Pegangnya seperti ini. Nggak boleh pegang seperti ini. Karena kalau saudara pegangnya seperti ini, genggamnya seperti ini, dikepal. Nah, maka saudara kelak akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Saudara harus pegang seperti ini. Sama seperti Ayub. Ayub memegang keluarganya seperti ini. Ayub memegang kekayaannya seperti ini. Ayub memegang hartanya seperti ini. Tiba-tiba terjadilah masalah. Iblis datang kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Minta izin sama Tuhan untuk mencobai Ayub. Dengan kesehatan, dengan harta, dengan keluarga. Bukankah kesehatan, keluarga, dan rumah tangga hal yang paling penting dalam hidup manusia? Kesehatan, harta, keluarga. Kesehatan, harta, keluarga. Kesehatan, harta, keluarga. Bukankah kita yang pertama harus sehat? Bukankah setelah sehat kita bekerja baru mendapatkan harta? Bukankah kita mendapatkan harta baru kita menikah dan berkeluarga? Saudara lihat, kesehatan, harta, keluarga dipegang oleh Ayub seperti ini. Dan benar saja saudara, benar saja Ayub tidak menggenggam kesehatan, harta, dan keluarga seperti ini. Ketika permintaan iblis di-approve oleh Tuhan, diizinkan, engkau boleh mencobai Ayub di dalam kesehatannya, di dalam hartanya, di dalam keluarganya. Asal jangan engkau mengambil nyawanya. Deal, kata setan. Maka terjadilah pencobaan terhadap hidup Ayub. Saudara, berhubung Ayub memegangnya seperti ini, ditaruh di atas tangannya memegang seperti ini, maka Ayub tidak mengalami kekecewaan. Justru sebaliknya Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mulutnya, hatinya, pikirannya yang keluar. Cakep. Cakep. Beda sekali dengan seorang pemuda yang menjumpai Yesus, yang berkata kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya untuk saya mendapatkan hidup yang kekal? Nah, ini mau kita bahas, kita mau baca. Matius pasal 10 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 10 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak.
Haleluya. Jadi anak muda ini sedih dengan Yesus, anak muda ini kecewa dengan Yesus. Kenapa? Yesus bilang jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, ikut saya. Anak muda ini nggak mau, saudara. Harta dan kedudukan anak muda ini ada di dalam hatinya, melekat, digenggam erat-erat kekayaannya, kesuksesannya, popularitasnya. Nggak salah kita nikmati kekayaan kita sendiri. Kan tadi saya udah bilang, nggak salah. Nggak salah kita mensyukuri jabatan. Nggak salah kita nikmati jabatan. Tapi menjadi salah, kita terlalu menggenggam erat. Menggenggam erat suami kita, menggenggam erat istri kita, menggenggam erat anak-anak kita, menggenggam erat rumah kita, mobil kita, kekayaan kita. Kalau terjadi hal-hal yang buruk, maaf kata, kita akan kecewa karena hati kita melekat ke sana, saudara. Amin. Kalau pantesan banyak orang Kristen tuh kecewa kalau rumahnya kebakaran, kecewa. Kalau suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Memang sedih, sebagai manusia biasa sedih, tapi beda. Kalau orang yang tahu, oh ini datang dari Tuhan dan Tuhan akan mau ambil, ya udah gitu. Walaupun kita sedih meneteskan air mata, meneteskan air duka cita, tapi tidak berlarut-larut. Justru sebaliknya kita sadar, oh iya, papa saya itu datang dari Tuhan. Kalau papa saya harus meninggal, berarti kan itu baik. Baik buat papa saya. Papa saya bertemu dengan sang pencipta, pribadi yang menciptakan papi saya. Gitu. Tapi kalau orang yang terlalu saya sayang banget sama papa saya. Saya pernah sayang banget sama oma saya. Oma saya itu sangat saya kasih, sangat saya cintai. Satu hari oma saya harus meninggalkan kami semua. Harus pulang ke rumah Tuhan. Wah, saya kecewa sejadi-jadinya. Saya kecewa. Saya bilang, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli. Ternyata saudara, waktu saya sudah dewasa di dalam Tuhan, saya menyadari saya terlalu menggenggam erat oma saya. Saya terlalu sayang banget sama oma saya, sehingga pada akhirnya waktu oma saya pulang ke rumah Tuhan, saya nggak terima. Saya marah. Kenapa nggak papa saya aja diambil? Kenapa nggak mami saya aja dipanggil? Saya marah, saudara. Saya kecewa sekali sama Tuhan. Orang yang terlalu menggenggam erat kekayaan, orang yang terlalu menggenggam erat keluarga, orang yang terlalu menggenggam erat kesehatan, ketika pencobaan datang, maka dia akan kecewa. Jadi hati-hati, saudara ya. Yang kedua, mengapa kita harus belajar untuk tidak menggenggam dengan erat apa yang kita miliki? Yang kedua, agar hati kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Sama seperti dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan demikian. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Atau dalam terjemahan versi mudah dibaca, di mana hartamu ada, di sana juga hatimu ada. Jadi kita nggak boleh genggam erat apa yang kita miliki, supaya hati kita tidak terikat dan melekat atasnya. Ada orang karena jabatan, gila sekali menghalalkan segala cara, halal, haram, hajar, bodoh amat. Meskipun saya harus ngebunuh orang lain, menghancurkan hidup orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang penting saya jadi gubernur, yang penting saya jadi presiden, yang penting saya jadi jadi pemimpin di bangsa ini. Mau saya singkirkan mau saya hancurkan hidup orang lain. Karena hatinya melekat, saudara. Ada cuman gara-gara harta, rela lo gugat-gugatan adik dengan kakak, orang tua dan anak. Hanya gara-gara warisan, karena hatinya melekat, itu bisa putus loh hubungan rumah tangga. Hanya karena jabatan, hanya karena warisan, itu bisa putus, saudara. Bisa rusak hubungan. Saya nih, puji Tuhan, kebetulan dapat warisan, saudara, dari almarhum orang tua, mama dan papi. Tapi saya nggak tertarik, saudara, dengan warisan itu. Saya bilang sama mereka, udahlah kasih siapalah yang mau lah, kasih adik ya, kasih kakak. Saya, Pastor Verona, saya nggak mau. Bukan saya nggak menghargai, karena hati saya tidak melekat dengan harta. Hati saya juga nggak melekat dengan uang persembahan gereja. Hati saya juga nggak melekat dengan perpuluhan gereja. Saya, saudara, saya jadi gembala nih 5 tahun ya. Enggak tuh menginginkan uang gereja, ngambil uang gereja, perpuluhan yang saudara kirim nih. Perpuluhan yang saudara kirim tiap minggu, tiap bulan. Persembahan yang saudara kirim tiap minggu, tiap bulan di nomor rekening di bawah ini. Saya nggak makan.
Saya nggak ambil. Itu buat gereja saudara di ibadah tatap muka. Buat bayar listrik, buat bayar air, buat bayar maintenance, buat bayar staf gereja. Saya nggak makan, saudara. Saya nggak makan selain gaji yang sudah ditetapkan oleh gereja. Selebihnya dari uang perpuluhan, uang persembahan, saya nggak ambil. Saya nggak ambil uang persembahan, saya nggak ambil uang perpuluhan. Karena hati saya tidak melekat di harta. Dan juga kan saya lumayan lah, saya lumayan dikenal lah. Bukan terkenal, tapi ya lumayan lah, lumayan dikenal. Dan ya kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Makassar, di Malaysia, ya cukup terkenal lah saya. Saya juga kagak, oh ini saya. Enggak. Saya kalau jalan ke mall, ketemu orang, Pastor Verona ya, iya, boleh minta foto, ayo, boleh minta doa, boleh. Orang-orang yang ingin foto sama saya, pasti saya layani. Karena saya nggak merasa juga terkenal. Hati saya nggak terikat dengan harta, hati saya nggak terikat dengan takhta, kekuasaan, nama baik, popularitas. Saya nggak mau, saudara. Bahaya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus belajar untuk tidak menggenggam dengan erat apa yang kita miliki? Yang ketiga, agar hidup kita tidak diperbudak oleh hal-hal yang bersifat sementara. Kekayaan itu sifatnya sementara. Kekuasaan itu bersifat sementara. Jabatan itu bersifat sementara. Harta dunia yang kita miliki bersifat sementara. Rumah tangga yang kita miliki bersifat sementara. 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Maksud yang di sini kekayaan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini yang menyeret hidup manusia pada akhirnya lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa famili, lupa tetangga, lupa kerabat. Sehingga halal haram hajar. Yang penting saya kaya. Yang penting saya diberkati. Yang penting saya memiliki segalanya. Makanya nggak heran banyak orang diperbudak dengan mencari jabatan, dengan mencari harta, dengan mencari kekayaan, pagi jadi malam, malam jadi pagi, sampai dia lupa dia punya istri, dia lupa dia punya suami, dia lupa dia punya anak. Betul sih dia kaya, betul sih dia terkenal, betul sih dia populer, betul sih dia sangat memiliki popularitas yang tinggi, tapi dia dengan keluarganya terpisah, dengan anak-anaknya terpisah, dengan sekelilingnya juga terpisah. Saudara, jangan genggam erat-erat. Karena ketika yang punya ingin ambil, saudara tidak sakit. Yang kedua, agar saudara tidak terikat dengan hal-hal demikian. Dan yang ketiga, agar saudara tidak diperbudak dengan harta sementara. Oh, harus punya iPhone dong, harus punya iPhone, harus punya Samsung dong, harus rumahnya di Pondok Indah dong, harus rumahnya di Spring Hill dan lain sebagainya. Saudara sudah masuk dalam jebakan Batman. Sadarilah, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku keluar dari kandungan ibuku, kata Ayub, dengan telanjang. Aku kembali juga dengan telanjang. Artinya, kita hanya cukup menikmati berkat harta dunia ini, mensyukuri, dan juga bertanggung jawab. Artinya dalam tanggung jawab itu kita tidak terikat atasnya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar firman memerdekakan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, nomor rekeningnya ada di bawah sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan. Kalau saudara tergerak hatinya oleh Roh Kudus untuk memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan, kembalikan perpuluhan, segera lakukan. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Ya, Roh Kudus taruh di hati saudara untuk memberikan persembahan dan kembalikan perpuluhan. Baik saudara yang ada di Malaysia, Timor Leste, dimanapun saudara ingin menabur, taburlah. Nomor rekening ada di bawah sini, agar saudara hidupnya diberkati, berkelimpahan, sukses luar biasa dalam Tuhan. Orang yang menabur tidak akan miskin, orang yang menabur akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Diberkati, sukses berhasil, dan penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus.
Selamat malam, selamat berjumpa lagi hari Rabu dalam ibadah doa pemulihan dan mujizat, hari Jumat doa pemulihan wanita, dan minggu depan, minggu terakhir kita akan masuk dalam minggu mujizat yang terakhir di bulan Agustus sebelum kita memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Shalom bagi kita semua. Haleluya.